kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, segera saja kita hadirkan acara Kita Setara. Saatnya Anda ikuti acara Kita Setara, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, acara Kita Setara hari ini bisa menyapa Anda melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini Kamis tanggal 2 Maret 2023. Dan pendengar, alhamdulillah juga narasumber kita berkenan hadir sore hari ini di studio RRI Palembang. Dan juga salah seorang siswa terbaiknya yang bisa hadir di kesempatan sore hari ini. Narasumber kita bersama Ibu Nurjanah MPD, seorang guru di sekolah SLBA, yakni Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik atau PSR PDS. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu Nur? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Selalu semangat Ibu Nur ya. Terima kasih buat Mbak. Siswa-siswa yang istimewa. Alhamdulillah. Baik, sore hari ini Ibu Nur bawa siswa satu orang. Ya, Ini betul. Bisa kita kenalkan dulu sama pendengar kita. Dan kebetulan sore hari ini acara Kita Setara bisa disaksikan lewat channel YouTube RRI Palembang. Ya. Kita sapa dulu Adik Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar cantik? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, semangat selalu Irma. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih udah bersama RRI hari ini Irma. Iya Mbak. Oke, baik pendengar. Ini luar biasa kebersamaan kita di acara Kita Setara. Untuk sore hari ini kita akan membahas mengenai tema kita, optimalisasi rehabilitasi di panti sensorik. Ya, ini mengenai bagaimana seoptimal mungkin pelaksanaan rehabilitasi di panti sensorik. Kita akan tahu lebih jelas bersama Ibu Nurjanah sore hari ini. Baik, Ibu Nur, sebelum ke Adik Irma, kita ingin tahu dulu nih, Ibu Nur di sekolah SLB ini sudah berapa lama Ibu? Saya di SLBA itu dari tahun 1997. 97, Ibu sudah mengabdikan diri di sini. Iya betul. Jadi pengangkatan pertama langsung ditempatkan di SLBA sampai sekarang. Sampai sekarang. Belum pindah-pindah. Belum pindah-pindah ya. Iya, jadi alhamdulillah sudah 26 tahun periode Maret ini. 26 tahun? Ya, iya. 1 Maret ini pas 26 tahun. 1 Maret kemarin? Ya betul. 26 tahun, luar biasa. Baik, yang pasti Bu Nur di SLB ini banyak suka duka yang sudah dilalui ya. Nah, sebelum ke tema kita ingin tahu dulu, di SLB ini berapa orang siswanya Ibu Nur? Siswa kita saat ini berjumlah 28 orang. 28 orang. Ya, itu terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA. Jadi itu total keseluruhan. Iya, 28 orang. 28 orang. Semuanya ada di tempat khusus di asrama atau memang mereka datang dari rumah ke sekolah langsung? Ya, enggak seluruhnya di asrama Mbak. Ada beberapa orang yang di asrama dan yang lainnya di rumah. Di rumah. Ya, jadi antar jemput dari orang tua. Baik, dari total 28. Oke. Nah, Ibu, ini kita kaitkan dengan tema kita, optimalisasi rehabilitasi di panti sensorik. Nah, ini berkaitan dengan di panti sensorik ini seperti apa nih pelajaran yang dilakukan di sana dulu nih Bu? Kita ingin tahu nih Bu Nur. Ya. Kalau di SLBA sama seperti sekolah-sekolah umum. Sekolah umum. Ya, pelajarannya sama persis seperti sekolah umum untuk mata pelajaran. SD sama, SMP sama, SMA sama. Begitu juga TK. Hanya saja ada penambahan di dalam program khusus namanya. Ya, program khusus untuk khusus anak tunanetra ini namanya orientasi mobilitas. Orientasi mobilitas. Ya, orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Seperti apa itu Ibu Nur? Jadi di dalam pelajaran OM, namanya OM singkatannya kan, orientasi mobilitas ini. Jadi tiap anak itu diajarkan bagaimana cara berjalan secara mandiri, berpindah tempat secara mandiri, Mbak. Berpindah tempat secara mandiri. Iya, itu kan orientasi berarti mengenal lingkungan. Mengenal lingkungan. Ya, dan mobilitas tadi
berpindah tempat. Berpindah Jadi tempat. mereka bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain tanpa bantuan orang lain. Jadi secara mandiri itu tujuannya. Secara mandiri. Iya, jadi siswa bisa sendiri tidak tergantung dengan orang lain. Tidak tergantung orang lain. Baik. Bisa mandiri secara pribadi atau menggunakan tongkat, Mbak. Makanya banyak, mungkin Mbak sudah tahu kan tongkat putih gitu. Iya, kan, tongkat putih. Itu diajarkan cara menggunakan tongkatnya. Jadi tidak sembarangan jadi diketak-ketuk-ketakutkan. Tadi ada teorinya. Itu ada kodenya ya? Ada teorinya. Teorinya. Gitu. Seperti misalkan ada kode-kodenya, ini mau seperti apa? Seperti apa contohnya nih Bu Nur? Bukan kode Mbak, tapi cara memegangnya. Cara megang, oke. Ya, karena kalau salah memegang bisa-bisa dia ketusuk di perutnya seperti itu. Atau malah tidak terasa apa yang ada di depan gitu. Kalau ada lubang malah nggak tahu, padahal dia sudah pakai tongkat malah kejeblos gitu. Baik. Jadi ada teknik-teknik. Ada teknik. Nah, teknik diajarkan untuk menggunakan tongkat. Itu memang dipelajari ya Bu Nur. Betul sangat dipelajari itu. Diberi bimbingan sama guru ya. Baik. Jadi semua siswa di sana di SLBA ini memang sudah familiar dengan tongkat itu dan memang sudah menjadi kegiatan sehari-hari ya. Baik, Ibu Nur ditahan dulu, kita ke adik Irma. Halo Irma. Halo Mbak. Iya, aduh suaranya merdu, nggak kalah sama kita di sini. Irma kelas berapa Irma? Kelas 12. Kelas 12. Oke, dari SMP sudah di sekolah di sini ya? Dari SD. Dari SD. Oh, jadi Irma sudah dari SD Ibu Nur. Sudah. Dari 2010 ya Maya? Iya, dari 2010. Sudah lama dong di sekolah ya. Berarti udah banyak teman dong di sana. Alhamdulillah. Irma kelas 12. Pelajaran apa sih yang disuka di sana? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kenapa suka bahasa Indonesia? Karena bisa bikin surat. Atau suka baca puisi ya? Suka puisi. Suka puisi. Baik, suka puisi berarti Ibu Nur, Irma punya keahlian yang agak sedikit beda dari anak-anak yang lain ya? Iya betul. Dia sering nulis puisi ya Bu Nur? Menulis dan baca. Membaca. Hari ini bawa nggak sih satu kopelan puisi Irma? Ada yang hafal nggak? Ada. Ada. Boleh dong kita dengerin. Oke. Sekolahku. Karya Irma Lestari. Iya. Kau tempatku mencari ilmu. Kau tempatku menggapai cita-citaku. Iya. Kau pertemukan aku dengan guru-guru yang luar biasa. Dengan guru-guru yang tak pernah lelah mengajarkan aku. Sekolahku banyak suka duka, banyak canda dan tawa. Kau beri aku kehidupan. Iya. Kau pertemukan aku dengan teman-temanku. Iya. Oke. Sekolahku. Terima kasih. Meskipun di dalam keterbatasan, aku dapat meraih cita-cita. Sekolahku, ketika aku lulus nanti, aku pasti akan merindukanmu. Iya, kasih tepuk tangan dulu, luar biasa. Iya Irma, itu karangan Irma sendiri ya? Iya. Luar biasa, sangat menyentuh sekali, penuh makna. Jadi guru-guru di sekolah itu memang memberikan perhatian sepenuhnya ya buat Irma ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak pernah mengenal lelah ya.
Baik, jadi alasan itu Irma suka bahasa Indonesia, bisa ngarang puisi, bisa membacakan langsung. Pernah ikut tampil nggak Ibu Nur Irmanya? Ya, pernah mengikuti lomba pembacaan puisi. Tahun berapa mah? Lupa Ibu. 2019 2021. Iya, Gitu, pernah menjadi. Jadi dia itu wakil dari Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa. Ke tingkat nasional. Tingkat nasional. Itu Cuma dapat, memang belum mendapatkan. iya, itu. tapi dengan seperti itu kan Iya, ini sudah betul. membuktikan. Iya. Sudah mewakili Provinsi Sumatera Selatan, sudah alhamdulillah. Alhamdulillah, suaranya oke, orangnya cantik, luar biasa. Baik Ibu Nur, kita bicara soal namanya berkebutuhan khusus seperti adik Irma, walaupun mereka tidak bisa melihat, tapi semangatnya untuk maju itu luar biasa. Betul. Nah, bagaimana Ibu membangun motivasi ini buat anak-anak seperti adik Irma nih? Ya Mbak, Irma ini kan dari kecil Iya. sudah Lahirkan. diajarkan di sana. Jadi memang pertama sekali yang harus ditanam kepada anak ini adalah kepercayaan diri, Mbak. Kepercayaan diri. Mereka harus punya kepercayaan diri, mereka harus tahu mandiri, bagaimana cara mandiri. Dengan demikian kita akan mudah memberikan pelajaran apapun kepada mereka. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, salah satunya punya rasa sifat mandiri itu yang Iya, ditanamkan. betul. Agar dia bisa tidak tergantung kepada orang lain yang pasti. Termasuk tergantung kepada orang tua. Jadi yang anak-anak sekarang, kalau Irma kan sudah jadi nih ya, sudah produk 100% sudah Iya, jadi betul nih. sekali. Yang kecil-kecil Untuk di sana pemula tuh gitu. betul untuk pemula ya benar-benar kita arahkan supaya mereka bisa mandiri, jangan selalu minta bantuan orang tua. Kan banyak yang maaf ini ya, orang tua kadang-kadang masih nyuapin anaknya, masih mandikan. Itu kan sebenarnya hal-hal sudah tidak usah lagi. Karena mereka umurnya juga sudah besar, jadi tidak usah terlalu diperhatikan. Anak juga kami tanamkan supaya bisa mandiri, jangan seperti itu. Walaupun gitu. mereka seperti itu ya. Betul. dalam Jadi kondisi. dengan adanya kita berikan penjelasan seperti itu, lama-lama ya anak-anak benar-benar mandiri, alhamdulillah ya. Dan tidak tergantung. Jalan ke sana ke sini dia tidak takut seperti itu kan, tidak hanya mama anter, itu nggak seperti itu lagi. Sekarang udah main kemana-mana, itu sudah mandiri berani, ya, sudah udah berani gitu, Mbak. Baik Ibu Nur, kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi obrolan kita sore hari ini masih bersama acara Kita Setara. Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B hingga C saat ini. Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka. Membersamai mereka itu hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar. Anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau 2 pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang, berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan. Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik. Saya, Ervin Rahmawati, Guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua.
kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk menghantarkan mereka. Aspal, papa, pale, Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah dan semua akan terjawab nanti. Pendidikan terbaik adalah guru. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Dengar, kita lanjut kembali obrolan sore hari ini menemani Anda di suasana santai di rumah atau juga aktivitas Anda di kantor melalui Kita Setara bersama Ibu Nurjana MPD, salah satu seorang guru di SLBA Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik, dan juga Ade Irma, salah satu siswa yang ada di SLBA. Baik Ibu Nur, kita lanjut lagi nih Ibu Nur. Iya, Kita Setara hari ini. Tadi kita ingin tahu juga nih Ibu berkaitan dengan optimalisasi rehabilitasi di panti sensorik ini. Program-program apa yang akan dilakukan ini Bu, yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan, kemudian juga seperti apa nih? Silakan Ibu Nur. Ya baiklah Mbak. Jadi saya akan mengenalkan diri dulu. Iya. Di UPTD, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik. Iya. Ini merupakan salah satu istilahnya mempunyai tugas di bawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Betul. Pada tingkat operasional meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, merubah sikap dan tingkah laku, pelatihan dan pembinaan lanjutan bagi penyandang disabilitas sensorik, serta menyalurkan ke masyarakat dan lapangan kerja. Jadi di sini di panti sensorik ini menampung anak-anak penyandang disabilitas tunarungu, tunawicara dan tunanetra yang berusia 9 sampai 35 tahun, Mbak. 9 sampai 35. Iya, betul. Nah, di sana diberikan pelatihan, di sana 2 program besar, Mbak. Apa itu? 2 program besar itu, yang pertama adalah bagian pendidikan. Iya. Itu ya di bawah kepala sekolah kami yaitu Pak Suwardi SPD. Yang satu lagi adalah keterampilan, rehabilitasi ya, rehabilitasi di bawah Pak Haji Dedi Ismail gitu. Ya, yang UPTD ini tadi menjalankan rehabilitasi mempunyai program-program yang besar. Jadi banyak program yang bisa diikuti di sana bagi penyandang disabilitas. Yang pertama bisa belajar keterampilan massase, komputer braille, tahfiz Quran, tata boga, kemudian apa lagi mah? SQ, bimbingan kelompok. Gini tuh ya, Nah ya seperti itu. Jadi banyak keterampilan yang bisa diikuti oleh para penyandang disabilitas, khususnya tunanetra di Provinsi Sumatera Selatan ini di panti sensoris, Mbak. Jadi ini juga merupakan satu himbauan bagi para penyandang tunanetra dimanapun berada di provinsi ini supaya bisa datang ke UPTD Panti Sensoris untuk mendapatkan pelatihan rehabilitasi. Nah, di situ benar-benar ada instrukturnya, ada kegiatan. Dia dimulai dari jam 1 sampai jam 3, Mbak. Setiap hari bermacam-macam. Jadi hari Senin beda, hari Selasa beda gitu. Jadi dengan demikian
dengan demikian diharapkan supaya anak-anak penyandang disabilitas itu mempunyai keterampilan. Kemudian setelahnya nanti bisa hidup mandiri. Iya, gitu, tidak Mbak. menyulitkan orang lain. Betul, selain Iya. hidup mandiri ya bisa bekerja sendiri, membuat lapangan pekerja sendiri atau bekerja di instansi pemerintah. Seperti Iya. itu diharapkan. Baik, Betul, itu Mbak. program yang Betul. yang dilaksanakan ya Iya, Ibu Nur. betul. Tadi ada komputer. Betul. Itu komputernya memang ada bantuan dari pemerintah langsung ya. Iya, betul. Untuk Komputer braille, Mbak. Braille untuk khusus braille. ya. Itu ada instrukturnya juga Ada mengajarkan. instrukturnya, betul. Baik. Kemudian ada juga tahfiz Al-Qur'an. Ya. Nah, ini menarik sekali. Ini di sana seperti apa tahfiz Al-Qur'annya sendiri dilaksanakannya? Ya, tahfiz Al-Qur'an ini diajarkan oleh gurunya juga tunanetra. Tunanetra. Ya, Iya. ada juga berdua gurunya. Satu ya itu Ibu apa namanya? Ibu Yesi. Nah, Ibu Iya. Yesi. Nah, Baik. oleh guru ini tadi diajarkan pertama sekali baca tulis Al-Qur'an. Baca tulis Al-Qur'an. Tapi yang Baik. braille. Iya, braille ya. Kemudian Baik. tilawah dan hafalan ayat Baik, Al-Qur'an iya. seperti itu. Baik, ditahan dulu Ibu Nur. Oke. Pendengar, untuk Anda yang melaksanakan ibadah sholat asar, ini sudah masuk waktunya pukul 15:24 waktu Indonesia Barat. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridoannya. Amin ya robbal alamin. Baik Ibu Nur, langsung kita ke tahfiz tadi. Tadi saya tertarik. Ini Al-Qur'annya gurunya memang sesama bisa diajarkan, ini memang tunanetra juga ya Bu ya? Betul. Ya, jadi ada Al-Qur'an khusus di sana. Al-Qur'an khusus. Iya. Oke. Nah, ini seperti apa Ibu Nur? Ya, gurunya ini sebenarnya murid kita juga. Dulunya murid Dulu kita murid juga, Ibu ya? betul, dari SD, SMP. Alhamdulillah. Nah, dia ini salah satu siswa kita yang belajar SMA-nya di SMA kalau tidak salah 14, SMA Negeri 14 yang di Negeri? Kenten Laut, Di betul. Kenten Laut. Ya, dulu kan ada program kalau anak-anak kita mampu dan segi IQ-nya mampu untuk belajar keluar dipersilakan, Mbak. Jadi Iya. pemerintah menyiapkan 2 SMA, yaitu SMA 6, SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 14 untuk anak-anak kita bersekolah di sana. Sampai sekarang masih ada, Mbak. Masih ada ya? siswa kita yang tunanetra ada di SMA 14 seperti Oke, itu. berarti Jadi, mereka bisa diterima di tingkat umum ya? ya betul. Ya, Nah, alhamdulillah. kemudian ini dia ini mengikuti kuliah di UIN. Nah, dan sekarang belajar mengaji sudah lama, jadi dari kecil. Jadi karena bakatnya memang benar-benar Benar, bisa iya, untuk bisa. tilawah Quran, banyak prestasi yang sudah dicetaknya, terutama wakil dari provinsi Sumatera Selatan ini, Sumatera Mbak. Jadi Selatan. ikutin MKQ segala macam itu Iya. udah jadi rajanya itu. Alhamdulillah. Nah, jadi siswa ini Bagus Palsa namanya, Mbak ya. Bagus Palsa ini kemudian kita minta tolong untuk melatih adik-adiknya yang ada di sekolah. panti, betul seperti itu. Jadi dia bisa menuangkan ilmunya, kemampuannya untuk adik-adiknya supaya apa yang dirasakannya dulu, bagaimana dia Iya. belajar dulu bisa diterapkannya Diterapkan kepada sama adik-adiknya, adik-adik, betul. iya. Jadi lebih menyambung dan lebih cepat karena dia udah mengerti bagaimana sih anak-anak belajar braille Iya. Al-Qur'an, bagaimana dan selanjutnya itu. Alhamdulillah, Iya, seperti berarti itu, ini Mbak. benar-benar berkah ya. Betul. Dari seorang siswa akhirnya sekarang menjadi guru dan mengajar Al-Qur'an. Iya, betul Baik. Tahfiz. Kemudian tata boga. Ini menarik juga nih Bu Nur. Tata boga itu memang khusus untuk kelas berapa saja yang diarahkan? Ya, kalau tata boga itu untuk sementara khusus untuk SMP dan SMA. SMP Mbak. dan SMA. Iya. Jadi khusus memasak ya. Khusus masak SMP dan SMA karena sebenarnya SD juga sering kalau di sekolah, kalau di kelas kan, Iya. tapi karena ini di panti tadi khusus anak-anak yang tinggal di asrama, kebanyakan mereka tuh sudah yang SMP dan SMA yang tinggal di asrama seperti Iya, itu. oke. Jadi ya tata boga ya belajar masak memasak, ada instrukturnya, ada ada instrukturnya. alat-alat. Jadi mereka diajarkan bagaimana cara misalnya menggoreng, apapun untuk kita belajar masak supaya Iya. mereka sudah tahu, Mbak. Jadi jangan sampai mereka tidak tahu sama sekali menghidupkan kompor, memotong-motong sayuran Iya, iya. atau membuat kue segala macam Iya. diajarkan semua, Mbak. Hari ini juga tadi pelajaran tata boga. Tata tadi. boga. Iya, betul. Iya. Irma tadi belajar tata boga ya? Enggak. Oh, enggak, ya. Kesini. Oh iya. Jam berapa tadi tata boganya Bu Jam dilaksana? 1. Jam Mulai 1 jam siang 1. ya. Oh, jadi teman-teman yang lain ya. Iya, benar lain. Di asrama belajar tata boga sekarang. Oh iya. Kalau Irma suka nggak tata boga? Suka. Suka. Iya dong, karena wanita harus masak ya. Ah, betul. Jadi Irma, kalau ketika masak itu ada guru yang dampingin ya? Ada. Ada ya. Masak apa sih yang sukanya? Masak seblak. Masak seblak. Pinter ya, masak seblak ya. Waduh, kakak pingin tahu apa aja tuh bumbunya tuh.
ada bawang merah. bawang merah, Oke. Ada kerupuk kerupuk. seblak. Kerupuk seblak. Oke. Jadi suka ya masak seblak ya. Baik. Nah, tadi bahasa Indonesia suka pelajarannya Irma ya. Selain bahasa Indonesia, kalau pelajaran yang lain apa yang Ibu pastinya? Yang disuka pelajaran agama. Agama, ternyata suka Ibu Nur, agama ya. Iya, karena memang itu diharuskan ya setiap siswa ya. Iya. Suka karena gurunya mengajar atau memang suka? Suka pelajarannya. Ya, suka pelajarannya. Kalau agama, selain agama bahasa Indonesia, apalagi bernyanyi suka juga? Suka bernyanyi. Suka bernyanyi. Lagu apa sih? Tadi sudah sempat dengerin lagunya yang disuka tuh dari siapa tadi lagunya? Dari Rosa ya. Judulnya apa? Ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Kenapa suka lagu itu, ininya Irma? Makna lagunya? Makna lagunya tuh dalam Menyentuh ya? menyentuh. Iya, suka Rosa ya. Suka Rosa. Jadi Irma suka nyanyi. Jadi kalau di sekolah ada pelajarannya juga Ibu Nur? Betul, ada pelajaran Kebanyakan apa? kalau di SMP SMA itu ada pelajaran program keterampilan. Keterampilan. Lebih banyak program keterampilan daripada pelajaran yang lain. Dia keterampilan. itu 60 40 untuk akademis, Akademik, 60-nya keterampilan. Keterampilan, Iya. termasuk bernyanyi. Bernyanyi, komputer, Komputer, gitu. termasuk Seperti itu. juga ya. Kalau bernyanyi ada guru khusus yang mengajarkan? Ada musik juga. Musik ya? Nah, Ada musik guru juga. khusus, Ada guru guru, iya. Jadi waktu nyanyi Irma suaranya gimana tuh Bu Nur? Cepreng. Hebat luar biasa. Ini prestasinya banyak nih, Mbak. Iya, apa aja tuh? Irma boleh dong cerita tuh, iya, nanti baru ibu prestasi gurunya. Apa tuh prestasi yang pernah dicapai Irma? Pernah mengikuti lomba cipta baca puisi sama bernyanyi. Bernyanyi. Waktu itu lomba ikut nyanyi ya? Iya, pernah juga ikut lomba nyanyi. Lagu apa yang pernah juara itu? Waktu itu lagunya dari ditentukan sih lagunya. Ditentukan ya? Iya. Oh, dari panitianya. Oke, jadi pernah ikut lomba nyanyi. Oke, juara nggak sih waktu itu? Juara. Juara berapa? Juara Juara satu. satu. Alhamdulillah, nggak percuma ya di sekolah bisa ada musiknya. Jadi gurunya benar-benar spesial ya Bu ya, khusus ya untuk musik. Iya. Antusias, Yang indahnya Mbak di situ tuh guru musik kita juga, siswa kita juga. Siswa dari SLB Betul. juga. Gimana ceritanya bisa seperti itu Ibu? Jadi siswa kita ini bukan dari SD di sana Mbak. Dia tuh sebenarnya sebenarnya pesantren. Pesantren. Nah, kemudian mengalami keterhambatan dalam penglihatan sehingga dia masuk ke sekolah SLB. Cuma yang luar biasanya ini dia ini punya bakat khusus dalam musik. Iya, apa itu bakat khususnya? Pinter semua alat musik. Semua alat musik dari Kalau gitar. kalau saya tanya di mana belajar, otodidak. Otodidak. Nah, kebanyakan memang anak-anak tunanetra ini otodidak, Mbak. Iya. Otodidak Itu keistimewaan belajar berikan sendiri. Allah Betul, ya kepada iya. mereka. Mereka benar-benar peka dengan suara musik itu sehingga bisa memainkan alat musik, semua alat musik bisa. Semua alat musik bisa. Gitar, piano, organ, piano, Organ. semua bisa. Semua jadi, bisa. Jadi anak-anak tuh kalau mau apa-apa tanya sama dia, bisa semua. Waduh. Jadi kalau mau organ ada dia bisa. Bisa. Gitar juga Gitar, bisa. bass bisa, drum apalagi. Iya, termasuk mengiringi siswa-siswa di sana juga. Nomor 1 mengiringi, Mbak. Waduh, asik ya. Jadi kalau pas lagi keterampilan musik, anak-anaknya antusias seperti apa Ibu Nur di sana? Ya anak-anak benar-benar menikmati antusias, ya. iya benar antusias. Apalagi yang kecil-kecil Mbak, belum pelajarannya sudah mau ke ruang musik. Oh, ada khusus ruangnya ya? Ada khusus ruangan. Baik. Alhamdulillah lengkap ruangannya sekarang. Lengkap Mbak. Lengkap ya. band, jadi band dia sekarang. Seperti band ya, ada alat musik seperti sudah ada lengkap ya, Iya. dari drumnya, gitar, Iya. juga piano. Jadi tinggal siswanya sendiri yang kreatif Ya, ya. ini penyanyi Mbak. Penyanyinya ya Irma, jadi nggak salah dibawa hari ini ya. Ini penyanyinya ini. Oke, lagu andalannya apa sih kalau pas lagi tampil? Irma lagunya? Lagi tampil lagu dari Nika Ardila. Nika Ardila, yang mana itu? Bintang Kehidupan? Iya benar. Waduh, Bintang Kehidupan, rapnya seperti apa sih? Malam-malam aku sendiri. Iya, asik. Terus? Tanpa cintamu lagi, Allah. Hanya satu keyakinanku, bintang
akan datang. Iya, luar biasa. Jadi Nika Ardila ya lagu tampilnya di panggung ya. Iya, itu lagu tahun 80. Suka ternyata Irma, dan memang itu andalan kayaknya di sana ya. Baik Irma, Ibu Nur kita break dulu. Kita kasih hadiah lagu untuk Irma. Ini lagunya tadi apa, Rosa? Ayat-ayat cinta. Ternyata itu lagunya penuh makna ya. Baik Ibu Nur, kita break sebentar. Kita akan dengarkan lagu Rosa, Ayat-ayat cinta untuk acara kita di sore hari ini. Ini dia lagunya. Desir pasir di padang tandus, segersang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumit. Bila keyakinanku datang, bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Ketika ku bersujud. Dalam menyemarakan bulan suci Ramadan, RRI Palembang kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ke-53 tahun 2023 pada tanggal 1 sampai dengan 3 Ramadan 1444 Hijriah. Kategori Lomba Tilawah. Kegiatan ini terbuka untuk umum usia 17 sampai dengan 25 tahun. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 Februari hingga 15 Maret 2023. Pendaftaran dapat diakses secara online melalui link Google Form yang terdapat pada laman ppid.rri.co.id.
Apresiasi hadiah akan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3. Khusus juara 1 Kori dan Koriah akan mewakili Sumatera Selatan di PTQ tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Matrasit di 0812 7343 4377, Desi 0813 6748 8535, atau datang langsung ke Sekretariat Panitia di Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, kita lanjut kembali Kita Setara hari ini dengan topik kita optimalisasi rehabilitasi di panti sensorik bersama Ibu Nurjana MPD dan juga Adi Irma. Baik Ibu Nur, kita tadi belum menyinggung tentang pembelajaran ya di SLBA ini berkaitan dengan sensorik tadi. Mungkin pembelajarannya seperti apa ini Ibu Nur? Ya, makasih Mbak. Pembelajaran di SLBA sebenarnya sama seperti sekolah-sekolah umumnya. Hanya saja berbeda di sana adalah dalam segi media kita yang kita gunakan semuanya ya harus yang bisa diraba. Ya misalnya kalau globe yang timbul, kalaupun ada peta yang timbul sehingga bisa diraba oleh anak-anak kita yang tunanetra. Nah, untuk menulis dan membaca menggunakan alat-alat khusus namanya riglet dan pen. Jadi tulisan mereka tulisan timbul seperti itu. Jadi hanya ada 6 titik Mbak. 6 titik. Cuma 6 titik. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bolak-balik titik itulah ada huruf A sampai huruf Z. Jadi 6 titik itu macam-macam, jadi bisa huruf A sampai Z seperti 6 titik itu. Iya. Jadi kalau kita nulis dari sebelah kanan, nulis seperti ini, nulis sebelah kanan, nanti kalau kita baca balik kertasnya, kita membaca dari sebelah kiri seperti kita membaca biasa. Kita nulis di sebelah kanan, dibalik kalau bacanya dibalik sebelah kiri seperti itu. Jadi pendidikan untuk Braille ini wajib diikuti oleh siswa yang baru masuk. Meskipun umurnya tinggi, misalnya dia kan baru sekolah Mbak ya, ada yang macam-macam ke alasannya, ada karena yang belum tahu ada sekolah atau memang lagi dalam proses kesehatan Mbak ya, dalam proses berobat, jadi belum sekolah, jadi sekolahnya udah umur 10 tahun misalnya seperti itu kan, seperti materi kan 10 tahun baru masuk sekolah kan, ada yang kurang informasi kalau tidak tahu ada sekolah di sana. Jadi semuanya wajib ikut kelas TK istilahnya, kelas persiapan. Harus bisa menguasai mahir tulisan Braille. Nah itu Mbak, jadi seperti itu. Persyaratan wajibnya Kalau mereka sudah bisa membaca menulis, udah tahu bagaimana cara membuat huruf A sampai Z tadi dan angka-angka, nah baru kita ini kan kondisikan ke kelas mana mereka yang harusnya masuk. Seperti itu. Kita lihat dari keterampilan atau kemampuan mereka. Kalau mereka umurnya atau mampu di kelas 3, kita masukkan kelas 3. Atau ada yang ini Mbak, ada yang beberapa orang anak-anak kita ini sebenarnya sudah bersekolah di sekolah umum. Ada yang sudah kelas 2 SMP, ada 1 SMP karena mengalami penyakit atau mengalami suatu hal sehingga tidak bisa diponis tidak bisa sekolah lagi di sekolah umum. Banyak seperti itu Mbak. Banyak seperti itu. Jadi masuk dulu ke kelas persiapan, belajar Braille, kemudian sudah bisa baru kita salurkan ke kelas yang sebenarnya seperti itu. Jadi banyak seperti itu Mbak. Pembelajarannya seperti itu ya. Kemudian untuk hal-hal lain yang bisa dikatakan keterampilan tadi itu memang lebih banyak keterampilan 60% ya Bu ya. Nah keterampilan tadi sudah jelaskan ada tata boga, bernyanyi, kemudian tahfiz dan komputer. Nah di antara keterampilan ini yang mana yang lebih antusias siswanya Ibu? Apa semuanya sama gitu? Sebenarnya kalau inginnya sih sebenarnya anak-anak bisa menguasai semuanya. Karena yang di program itu pasti itu adalah kebutuhan anak. Benar-benar kebutuhan anak. Jadi sebenarnya seluruh anak-anak yang ada di sana harus menguasai. Cuma memang ada hal-hal tertentu yang membuat mereka benar-benar minat. Nah itu ya, semuanya minat sebenarnya Mbak. Tapi kayaknya musik itu udah menjadi musik itu yang paling idola. Tapi semuanya idola juga, harus menguasai juga. Kayak baca tulis Braille memang jadi modal kita sebagai kita umat Islam kan Mbak, harus tahu Al-Qur'an gitu kan. Tata boga juga harus bisa. Apalagi Irma kan
harus Irma juga sendiri sudah istilahnya mengalami bagaimana kalau tidak tahu tata boga, tidak tahu mengiris sayuran segala macam kan, nanti ada kesulitan di kedepan hari gitu. Jadi memang semua program dibuat itu memang adalah program yang benar-benar sudah dipikirkan masa-masa, sudah diprogram sebaik mungkin oleh panti sensoris supaya anak-anak bisa menguasai keterampilan tersebut. Gitu, Mbak. Baik, selama ini Ibu Nur menjadi seorang guru di SLBA, ini ada nggak kendala yang dihadapi gitu? Kendala yang dikatakan bukan dengan siswanya atau mungkin ada kendala-kendala lain bisa diceritakan di sini mungkin? Ya. Kalau kendala Mbak ya, kayaknya nggak ada. Kendala itu semua itu hilang Mbak. Hilang melihat ya? keceriaan anak-anak tuh hilang semua kendala. Alhamdulillah. Ya, hanya saja memang pas kita berhadapan dengan anak kita harus berpikir benar-benar. Kita kan sebagai guru harus tahu karakteris anak. Karakteris anak satu dengan yang lain itu berbeda. Ada anak yang senang belajar seperti biasa, ada yang mempunyai karakter tertentu, diajak main-main dulu, diajak bercerita dulu, baru nyambung dengan pelajaran. Ada seperti itu, ada yang langsung gitu kan, itu berbeda-beda. Jadi kendalanya itu sebagai guru SLB memang harus paham karakteris anak. Itu intinya. Termasuk guru-guru kita di sana banyak yang bukan dari latar belakang PLB. Iya. Ya ada berapa guru tadi? Banyak ya. Cuman 2 orang yang khusus untuk lulusan dari PLB Mbak. Selebihnya dari 15 orang itu ada juga yang Bapak kepala sekolah kita memang dari SGPLB. Cuman S1-nya BK. Gitu, seperti itu ya. Jadi kepada guru-guru lain juga harus menyesuaikan bagaimana sih karakteris anak. Jadi harus tahu kalau sudah dekat dengan anak baru bisa mengajari anak seperti itu. Ya, berarti ini model seorang guru harus sabar, membangun chemistry sama siswa, memahami karakter. Nah ini tidak sembarangan guru yang bisa seperti itu. Nah ini mungkin disinilah kuncinya sebagai seorang guru SLB. Benar-benar harus punya tingkat kesabaran yang luar biasa. Tingkat kesabaran, rasa sayang sangat luar biasa. Betul, Mbak. Kalau itu. sudah sayang ke anak, sudah tahu dekat dengan anak, udah itu. Berarti bisa menyampaikan ilmu, anak juga menerima kita. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, kan setiap siswa tuh punya karakter tadi kata Ibu beda-beda. Ada yang mau diajarin dulu langsung belajar, ada yang mau dibuat permainan dulu baru mau belajar. Nah ini pernah nggak sih Bu ada siswanya mungkin curhat ke Ibu atau mungkin ada soal-soal rumah sama keluarga atau masa sesama teman, pernah nggak dia curhat ke Ibu gitu? Saking deketnya gitu. Iya. Gimana tuh Ibu Nur? Ya banyak sih Mbak. Banyak ya? Ya banyak seperti itu. Ada yang pagi-pagi bercerita, ibu ini dulu. Dengarkan dulu ceritanya apa. Jadi kita nanti dulu belajar, dengarkan cerita dia dulu. Ada seperti itu, ada ibu saya di rumah seperti ini, seperti itu. Jadi kadang-kadang saya berpikir mah anak kamu tahu semua apa yang terjadi di rumah. Diceritain gitu ya. Diceritain. Waduh katanya. Ketahuan apa yang dilakukan orang tuanya, bagaimana kepolosan mereka ya. Kepolosan mereka Mbak. Kadang-kadang ada juga cerita anak kita yang agak istilahnya coba cerita tentang ekonomi orang tua seperti itu Mbak. Jadi tahu anak itu tahu, dia bercerita sama kita, Ibu kami nggak sekolah seperti ini seperti itu, atau misalnya Bu aku kemarin ulang tahun, pokoknya dengarkan dulu cerita mereka baru kita belajar. Itu yang terutama di kelas persiapan itu Mbak, yang kecil-kecil masih kecil-kecil ya. Masih jadi kita bangun dulu komunikasi dengan mereka, sudah puas mereka menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan dari rumah ke kita, baru kita mulai pelajaran seperti itu. Benar-benar harus memahami ya Ibu ya, dan penuh kesabaran, kasih sayang yang pasti. Betul, kasih sayang. Karena mereka ini diberikan Allah ke sesuatu yang pasti ada lebih dan keistimewaan yang pada diri dia ya. Seperti Irma, kepercayaannya luar biasa, sudah bahkan tingkat nasional dia sudah bisa. Baik Irma, kakak mau tanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi guru. Jadi guru seperti Ibu Nur. Iya, jadi guru seperti Ibu Nur. Iya, jadi ingin jadi guru. Nah, jadi kalau mau jadi guru harus mempersiapkan diri yang pastinya. Iya, ini kalau mau jadi seorang guru seperti Ibu Nur harus sabar dong tingkatnya ya. Iya, baik. Irma, cita-cita jadi guru. Kemudian kalau Irma sendiri di keluarga itu berapa saudara sih Irma? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Irma nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Jadi yang nomor 1 kakak ya? Iya kakak. Kakak perempuan. Yang nomor 2
kakak cowok, terus ada adik perempuan. Oke. Orang tuanya sering datang Ibu Nur, orang tua Sering. Irma. Irma kan di asrama. Di asrama. Ya, jadi dijemput dan diantar. Baik. Kalau perhatian orang tuanya selain ke Irma atau mungkin orang tua yang lain seperti apa nih Ibu Nur kalau kita kaitkan dengan perhatian mereka? Ya, kebetulan orang tua kita yang ada di sana Mbak, benar-benar perhatian Mbak. Sangat Alhamdulillah. luar biasa perhatian kepada anak-anaknya. Iya. Jadi Iya. anak-anak benar-benar diperhatikan. Kalau ada kegiatan atau komunikasi dengan guru, bagaimana anaknya kita komunikasikan Mbak. Iya. Atau misalnya ada tugas-tugas tertentu kita komunikasikan dengan orang tua. Kemajuan anak juga kita ceritakan dengan Termasuk orang tua. kemunduran mungkin ya. Ya, kemajuan atau hambatan misalnya anak yang seperti ini kok biasanya rajin, seperti ini kok hari ini seperti Ada apa ada gitu. apa. Nah, kita komunikasi dengan orang tua. Iya. Jadi memang benar kita bangun komunikasi dengan orang tua tuh Mbak. Iya. Jadi ada saling Betul. sinergi ya Saling antara sinergi. guru sama orang Iya, tua. betul. Jadi ketika mereka sudah di sekolah itu tanggung jawab dari guru, tapi ketika di rumah mereka sudah sama orang tuanya. Baik, nah Ibu Nur, ini kan namanya siswa ada laki-laki ada perempuan gitu kan. Nah ini ada nggak sih ketemu siswa yang memang agak sedikit susah untuk kalau kata orang tuh memberikan pelajaran gitu karena mungkin ada sesuatu lain hal ya agak sedikit susah dia menerimanya. Pernah nggak kejadian seperti itu Ibu Nur? Kalau memberikan pelajaran susah itu Mbak biasanya sih berhubungan sama seperti anak umum sih. Iya. Anak umum juga kadang-kadang ada yang susah ya Mbak ya. Susah, Susah itu merangkap. dalam artian bukan karena penglihatan Mbak. Iya. Bukan karena keterbatasan penglihatan tetapi kebanyakan oleh karena mempunyai disabilitas yang ganda. Oh yang ganda, seperti apa Ibu Nur Ya misal? mungkin ada apa? Tambahan lagi Selain mata mungkin. selain mata mungkin IQ seperti itu. Jadi sebenarnya sih dibilangi keterlambatan IQ enggak juga Mbak. Cuma Iya. karena barangkali konsep mereka sangat kurang. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa mengajar dengan konsep yang mereka terbatas seperti Iya. itu. Jadi itu merupakan suatu hambatan. Iya. Jadi agak sedikit beda memberikan pelajaran sama anak-anak yang seperti itu ya, Tapi Ibu memang Nur. juga benar ada juga yang double istilahnya itu double. Itu lebih sulit itu. Lebih sulit Kemampuannya ya. lebih sulit. Ada tantangan tersendiri Ada ya Ibu tantangan Nur ya. Oke. Kembali ke Irma. Halo Irma. Iya, jadi sekarang sudah berapa puisi yang sudah ditulis? Sudah ada 4. Nanti mau bikin puisi lagi? boleh. Oh, luar biasa. Jadi tema puisi yang ditulis itu tema apa aja? Sekolah? Ada juga Sang Surya, Iya. ada keluargaku, Keluargaku? sama ada Bintang Masa Depan. Bintang masa depan. Jadi semuanya sudah ditulis sendiri oleh Irma ya? Iya, Mbak. Oke, nanti tahun ini banyak lagi dong akan membuat puisi ya? Pasti. Nah, nanti kapan-kapan bisa gabung juga di RRI karena ada acara juga di RRI itu. Oh iya. Iya, setiap hari Senin ya. Nanti bisa gabung di sana Irmanya ya, ikut puisinya lewat telepon. Baik. Oke, Irma, di sekolah itu kan banyak teman-teman tuh sesama Irma di sana kelas 12. Itu gimana sih teman-temannya bisa akrab seperti itu? Mungkin Irma pernah nggak nih ngalami sesuatu yang bisa dikatakan dengan teman ada kelas gitu Ibu gitu. Pernah nggak? Atau aman-aman aja nih selama ini? Alhamdulillah selama di sekolah Iya. nggak ada Hambatan masalah. ya? Iya. Jadi semuanya saling menyayangi gitu ya? Iya, benar. Saling perhatian. Seperti itu Ibu Nur ya? Betul. Semuanya direkatkan dengan tali kasih sayang. Betul. Oke. Kebetulan alhamdulillah anak-anak ini benar-benar mereka saling menganggap saudara Mbak di sana Mbak. Benar-benar anggap sama saudara. Iya, sesama mereka ya. Baik. Baik Ibu sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Nur buat siswa-siswa yang mendengarkan saat ini di Kita Setara dan juga untuk pendengar kita juga termasuk para orang tua. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Nur. Ya, yang pertama sekali saya merupakan perpanjangan mulut namanya ini ya. Perpanjangan dulu dari Kepala UPTD menyampaikan kalau misalnya dimanapun berada penyandang disabilitas terutama tunanetra, tunarungu,
tunarungu dan tunawicara yang berusia 9 sampai 35 tahun, silahkan datang ke panti sensoris. Akan diterima ya, Bu? Gratis. Gratis. Dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nggak banyak syaratnya, nggak sulit. Syaratnya juga nggak sulit. Iya, yang pasti bisa ya. Ya, di situ karena di panti tersebut disediakan asrama, asrama putra ada, asrama putri ada. Iya. Memang melalui asesmen dulu ya Bu ya, asesmen dulu dengan syarat jangan selain syarat akademis, syarat juga dari segi kesehatan, kemudian tidak bertato seperti itu. Maaf ya, ini maaf sekali. Tidak apa-apa Ibu. Tapi memang ada tertulis ketentuan di sana, ya. ada ketentuan seperti itu. Jadi silakan saya menghimbau kepada penyandang disabilitas, utama tunanetra, tunarwicara dan tunarungu, silakan datang ke panti sensoris. Di sana banyak kegiatan, banyak keterampilan yang diselenggarakan dan semuanya mempunyai tujuan yang sangat baik, yaitu memberikan keterampilan untuk individu supaya mereka bisa mandiri di kemudian hari seperti itu. Jadi yang usia sekolah kita masukkan ke sekolah, yang usianya bukan lagi usia sekolah silakan mengikuti keterampilan seperti itu. Itu himbauan untuk masyarakat. Untuk orang tua saya menghimbau ya banyak-banyak. Benar-benar anak-anak kita ini ada anak-anak yang hebat. Semua anak kita ada anak hebat, tidak ada anak yang tidak hebat. Jadi walaupun anak kita demikian, bersabarlah karena ini kita orang tua itu adalah orang tua pilihan. Tidak semua orang tua yang seperti itu. Jadi dengan demikian saya menghimbau kepada orang tua karena anak kita anak yang hebat, silahkan bimbing anak kita sedemikian rupa sehingga anak kita menjadi anak yang mandiri di kemudian hari. Dengan pendidikan di sekolah, dengan keterampilan yang banyak, mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang berguna kemudian hari. Gitu. Karena sesuai dengan visi misi kita, yaitu menjadikan anak kita anak yang mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, baik. Mudah-mudahan akan terwujud ya. Terus untuk anak-anak saya menyarankan atau saya menghimbau supaya anak-anak kita benar-benar tingkatkanlah kepercayaan diri kalian, tingkatkan kemampuan kalian. Selama masih ada di sekolah, silahkan belajar sebaik mungkin. Ambillah keterampilan-keterampilan sebanyak mungkin. Karena tidak akan lama, 35 tahun kalian harus mandiri, harus mandiri keluar. Jadi harus punya keterampilan. Nah, gunakanlah kesempatan yang diadakan di sekolah dan di panti, gunakanlah sebaik mungkin. Ini aja. Baik, terima kasih Bu Nur. Terima kasih, sama-sama. Semoga sukses Ibu. Iya, terima kasih. Untuk Irma, terima kasih Irma. Terima kasih kembali Mbak. Iya, semoga semakin suaranya semakin merdu dan nanti puisinya semakin banyak ya. Iya, jadi juara terus nih tingkat provinsi dan juga tingkat nasional. Terima kasih. Kelas 12, Mbak. Ya, kelas 12 ya. Baik, terima kasih untuk Irma, juga Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah Kita Setara hari ini yang sudah kita hadirkan melalui Pro 1R Palembang hari Kamis 2 Maret 2023 bersama Ibu Nur dan juga adik Risma di acara Kita Setara. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini akan selalu memberikan manfaatnya buat semua pendengar Pro 1 di kesempatan sore hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.